Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya Tuhan senantiasa ada buat kita semuanya dalam menjalani kehidupan kita, terlebih lagi ketika kita diperhadapkan kepada masa-masa sulit. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah integritas. Kata integritas ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, tapi mari kita belajar kembali mengenai integritas. Integritas ini kalau boleh dikatakan pengertiannya adalah satunya kata dengan perbuatan, atau dengan kata lain apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan integritas. Kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Inggris, kata integritas berasal dari kata integrity yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Dalam Kamus Oxford menghubungkan arti integritas dengan kepribadian seseorang, yaitu jujur dan utuh. Ada juga yang mengartikan integritas sebagai keunggulan moral dan menyamakan integritas sebagai jati diri. Integritas juga diartikan sebagai bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Dengan kata lain, integritas diartikan sebagai satunya kata dengan perbuatan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada satu ayat yang bisa memaknai daripada arti kata integritas ini. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan contoh tentang integritas. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan perbuat. Dan Tuhan menghendaki supaya murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Makna integritas dari ayat tersebut, yang pertama, integritas berarti komitmen dan loyalitas. Dibutuhkan komitmen dan dibutuhkan loyalitas untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Komitmen itu adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata demikian, maka murid-murid harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka mereka bisa dikatakan berintegritas. Yang kedua, makna dari berintegritas dari ayat tersebut, integritas berarti tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka juga melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Di sini berbicara mengenai tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang sudah dewasa secara rohani. Dewasa dalam arti dia mampu melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Yang ketiga, makna daripada berintegritas dari ayat yang kita baca tadi, integritas berarti dapat dipercaya, jujur dan setia. Dan Tuhan menghendaki ketika Tuhan berkata supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, Tuhan mau supaya murid-muridnya setia melakukannya. Yang keempat, integritas berarti konsisten. Konsisten berarti tetap pada pendirian. Nah, di sini perlu para murid-murid untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, mereka perlu konsisten. Konsisten tetap pada pendirian. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah Tuhan katakan, tetap dilakukan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga perlu memiliki integritas. Satunya perkataan dengan perbuatan. Biarlah apa yang kita katakan itu kita lakukan. Apa yang kita janjikan kita tepati. Apa yang pernah kita katakan biarlah kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang berintegritas sangat disukai oleh banyak orang. Orang yang berintegritas sangat dicari-cari oleh perusahaan-perusahaan pada saat sekarang ini. Dan saya mau berkata kepada kita, terlebih lagi di hadapan Tuhan, Tuhan sangat suka kepada orang yang
berintegritas. Tuhan menghendaki supaya kita berintegritas, sebab Tuhan sudah memberikan contoh dan teladannya bagi kita sebagai pribadi yang berintegritas. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki integritas. Berintegritaslah dan percayalah, kehidupan kita pasti akan semakin lebih baik dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang berintegritas. Ajar kami dan bentuk kami Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau tetap menyertai kami, memelihara dan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.